Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim Tricahyono. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Perbankan Syariah kelas A semester ketiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah membuat distribusi tabel frekuensi menggunakan Excel dan membuat diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas resume pertemuan kelima pada mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita, S.Si, M.Si. Sebelum melanjutkan ke tutorial video, saya akan menjelaskan sedikit apa itu distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu dalam sebuah daftar. Manfaat dari distribusi frekuensi ini adalah untuk mempermudah kita memahami kondisi suatu informasi seperti investor yang ingin mengambil sahamnya. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai distribusi frekuensi. Baiklah, tidak perlu terlalu lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, jadi untuk menentukan distribusi tabel frekuensi, maka dilakukan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama yaitu mengurutkan data terkecil ke data terbesar. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan interval kelas. Langkah ketiga menentukan frekuensi, dan langkah keempat menentukan frekuensi relatif. Baiklah, untuk langkah pertama, hal yang perlu diketahui yaitu mengurutkan data terkecil ke data terbesar. Karena menggunakan Microsoft Excel, kita tidak perlu mengurutkannya. Inilah kelebihan dari Microsoft Excel. Langkah yang kedua yaitu menentukan banyaknya data, atau biasanya disimbolkan dengan huruf N. Caranya yaitu sama dengan konta dalam kurung blok semua data praktikum ini. Kemudian klik enter, maka akan diketahui hasilnya. Kemudian menentukan data terkecil. Caranya yaitu sama dengan min dalam kurung blok semua data praktikum ini. Kemudian tekan enter. Selanjutnya menentukan data terbesar. Caranya yaitu sama dengan max dalam kurung blok semua data praktikum ini lagi. Kemudian tekan enter. Kemudian menentukan rank. Nah, rumus mencari rank yaitu data terbesar dikurang dengan data terkecil, sama dengan data terbesar dikurang dengan data terkecil. Kemudian enter. Kemudian menentukan jumlah kelas. Atau disimbolkan dengan huruf K. Rumusnya yaitu sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log dalam kurung jumlah atau banyaknya data atau N, tutup kurung, kemudian tekan enter. Kemudian menentukan panjang kelas. Rumusnya yaitu rank dibagi dengan jumlah kelas.
rank dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian tekan enter. Nah, karena jumlah kelas dan panjang kelas ini sudah diketahui, langsung saja kita bulatkan. Yang untuk jumlah kelas kita bulatkan menjadi 7. Dan untuk panjang kelas kita bulatkan menjadi 8. Ini bisa 7 karena angka di belakang koma melebihi dari angka 5. Kemudian ini tetap 8 karena angka di belakang koma ini lebih kecil dari angka 5. Baiklah, langkah yang kedua yaitu menentukan interval kelas. Interval. Nah, interval kelas adalah batas dari kelas, yaitu batas atas dan batas bawah yang menjadi pemisah antar kelas. Rumusnya yaitu batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1. Nah, karena batas bawah pertama itu diperoleh dari data yang terkecil, maka angkanya yaitu 40. Sedangkan untuk mencari batas atas, maka caranya adalah batas bawah, yaitu ini 40 tadi, sama dengan 40 atau batas bawah ditambah 8 dikurang dengan 1. Kemudian klik enter. Nah, untuk mencari batas bawah selanjutnya yaitu rumusnya sama dengan batas atas ditambah 1. Kemudian tekan enter. Nah, untuk selanjutnya ini tinggal kita tarik saja ke bawah sebanyak jumlah kelas, yaitu 7. Nah, untuk sebelahnya sama saja kita tarik sebanyak jumlah kelas, yaitu 7. Nah, maka akan diketahui intervalnya. Nah, biasanya dalam tabel frekuensi itu data bawah dan data atas diberi tanda pisah. Jadi untuk membuat pemisah antar batas bawah dan batas atas, yaitu caranya ini interval. Caranya yaitu sama dengan concatenate dalam kurung batas bawah titik koma tanda petik 2, kemudian tanda pemisah titik 2 lagi, kemudian titik koma, kemudian batas atas, dan dalam tutup kurung tekan enter. Nah, maka akan diketahui hasil pemisahnya. Untuk selanjutnya kita tarik ke bawah saja sejumlah 7 kelas. Nah, maka akan diketahui pemisah-pemisahnya. Baiklah, langkah ketiga yaitu menentukan frekuensi. Nah, untuk menentukan frekuensi ini caranya yaitu blok terlebih dahulu tabel frekuensi sejumlah 7 tabel, maksudnya 7 ini. Kemudian sama dengan frekuensi dalam kurung blok semua data praktikum, kemudian titik koma
blok batas atas dari interval tersebut. Kemudian tutup kurung, klik Ctrl plus Shift dan Enter. Nah, maka akan diketahui hasilnya. Untuk membuktikan, maka kita jumlahkan saja frekuensinya. Jumlah. Rumusnya sama dengan sum dalam kurung blok data frekuensi ini. Kemudian enter. Nah, maka jumlahnya sama, yaitu 50, sama dengan banyaknya data di sini, yaitu 50. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menentukan frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif adalah frekuensi di mana setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Rumusnya yaitu frekuensi dibagi jumlah data dikali 100. Sama dengan dalam kurung frekuensi dibagi jumlah data yaitu 50 dalam kurung dikali 100. Kemudian tekan enter. Nah, maka akan diketahui hasilnya. Untuk selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah saja sebanyak 7. Nah, maka akan diketahui hasilnya. Nah, agar terlihat lebih bagus, maka kita rapikan terlebih dahulu tabel-tabelnya. Kita rapikan supaya terlihat lebih bagus. Nah, jika sudah rapi, maka tahap demi tahap sudah kita selesaikan. Itulah tadi langkah-langkah dalam membuat distribusi tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, karena tabel distribusi frekuensi sudah kita buat, selanjutnya yaitu membuat diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Yang pertama, kita akan membuat diagram batang terlebih dahulu. Caranya yaitu kita blok bagian interval kelas dan frekuensi, kemudian ke insert, terus kolom, terus kita pilih yang ini saja, maka akan muncul diagramnya. Kemudian ini kita ganti saja sesuai judulnya, yaitu data praktikum. Nah, inilah diagram batang yang sudah kita buat. Tujuan membuat diagram batang ini adalah untuk mempermudah kita dalam mengetahui presentasi data praktikum mahasiswa. Misalnya, mahasiswa yang mendapat nilai 40-47 sebanyak 5 orang. Begitu juga seterusnya. Kita kasih keterangan saja diagram batang. Kemudian kita akan membuat diagram garis. Nah, diagram garis ini caranya sama seperti diagram batang, yaitu kita blok semua
data interval kelas dan frekuensi. Kemudian ke menu insert dan kita pilih line. Lalu pilih yang ini. Nah, inilah diagram garis yang telah kita buat. Kita pindah terlebih dahulu. Ini adalah diagram garis. Untuk memperbagus, kita edit saja menjadi data praktikum. Nah, jika kita lihat dan kita bandingkan antara diagram garis dengan diagram batang, menurut saya lebih bagus dan lebih mudah memahami diagram batang. Mengapa demikian? Karena jika kita melihat diagram garis ini, maka bisa saja kita salah memahami. Misalnya dari nilai 40 sampai 47 mengalami peningkatan menjadi 48 sampai 55, yaitu sebanyak 8 orang. Nah, sebenarnya kesimpulan itu adalah salah. Jadi ketika kita melihat diagram garis, maka kita akan susah untuk menyimpulkannya. Oleh karena itu, menurut saya lebih baik menggunakan diagram batang, karena kita bisa langsung memahami dan mengetahui serta memberi kesimpulan, bukan melihat peningkatan dari data tersebut. Namun dari diagram batang ini kita hanya dapat melihat bahwa misalkan seseorang yang mendapatkan nilai 64 sampai 71 itu mencapai sebanyak 10 orang. Begitu juga seterusnya. Nah, karena pada umumnya jika datanya distribusi frekuensi itu, maka menggunakan diagram batang. Hal itulah yang akan membuat kita lebih mudah untuk memahaminya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan membuat diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran ini, data yang digunakan yaitu data frekuensi relatif, karena data frekuensi relatif ini berupa bilangan persen. Langsung saja kita buat. Kita blok terlebih dahulu data frekuensinya, frekuensi relatif, kemudian klik insert, kemudian pilih yang ini, kemudian ini. Nah, jadi seperti ini diagram lingkarannya. Kemudian kita ubah saja ini sesuai judulnya, yaitu data praktikum. Nah, untuk mempermudah kita edit saja ini, kita beri label. Nah, kemudian ini sama saja kita edit juga. Edit. Kita geser terlebih dahulu. Nah, kita blok yang bagian interval. Nah, kemudian klik OK. Nah, maka seperti ini hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat dan mudah kita pahami bahwa presentasi dari data praktikum yang mendapat nilai 40 sampai 47 yaitu sebanyak 10%. Dan begitu juga seterusnya. Nah, pada umumnya diagram lingkaran itu digunakan pada data yang di dalamnya terdapat dalam bentuk persen. Kita perhatikan terlebih dahulu supaya jelas. Nah, perhatikan saja sesuai keinginan. Ini adalah diagram lingkaran. Nah, karena sudah selesai sampai tahap akhir,
Demikian langkah-langkah membuat distribusi tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel dan membuat diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Jadi ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, saya cukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.